Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Seseorang memerlukan ketenangan. Salah satu untuk menggapai ketenangan adalah dengan cara menikah. Litaskunu ilaiha. Maka dari itu, seorang kadang belum merasakan menjadi orang ketika belum menikah, atau masih menyendiri, atau masih menjomblo. Siapa di antara kalian yang masih jomblo? Silahkan komentar. Cuma kadang begini, orang menikah selama menjalani kehidupan tidak akan selamanya mulus. Tapi tetap semua orang akan menghadapi suatu masalah. Masalah itu bukan untuk dihindari, bukan. Tapi masalah untuk dihadapi. Bagaimana cara menghadapi suatu masalah? Nanti akan sedikit kita sharing. Apa Allah itu memberikan masalah kepada manusia? Karena sebenarnya tujuan Allah memberikan masalah kepada kita supaya kita itu semakin mendekat kepada Allah. Semakin merasa kita itu butuh akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang yang tidak pernah dihampiri suatu masalah akan merasakan kenikmatan dan dia akan lalai siapa pemberi nikmat itu. Intinya, manakala saat itu dia sedang kaya, tidak ingat kepada Allah, tapi begitu sakit baru ingat kepada Allah. Maka dari itu Allah memberikan sakit, Allah itu memberikan masalah, Allah itu memberikan cobaan, memberikan kemiskinan, kakek utang, dan lain sebagainya. Logikanya seperti ini, ketika orang terkena masalah, itu kan sama saja seseorang itu dilempar batu. Ya, Allah memberikan masalah sama dengan kita itu sedang dilempar batu oleh Allah. Jadi supaya kita itu melihat kepada siapa yang melempar, ya, bukan melihat batunya. Jadi masalah itu tidak untuk dipermasalahkan, tapi masalah itu siapa yang berikan masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Cari solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, jadi manusia itu jadilah seperti bujangan. Ya. Manakala seorang bujangan, seorang jombloan itu dilempar kerikil oleh seorang cewek cantik, kira-kira bagaimana? Pasti dia itu akan melihat siapa yang melempar. Cewek cantik. Dia itu tidak akan mengejar kerikilnya, tapi dia akan melihat dan mendekat kepada yang melempar. Ternyata yang melempar cantik. Nah, dari situlah mulai tumbuh bibit cinta, bibit suka, dan lain sebagainya. Begitu kan? Tidak seperti anjing. Ketika anjing dilempar batu, dia itu akan mengejar batunya, bukan mengejar orang atau siapapun yang melempar batu tersebut kepada anjing. Ya. Jadi sekali lagi, perumpamaan Allah memberikan masalah kepada manusia adalah supaya dia itu mendekat dan semakin cinta pada Allah. Sebagaimana seorang jomblo yang dilempar kerikil oleh seorang cewek cantik, akhirnya dia itu akan mengejar cewek cantiknya, bukan malah seperti anjing mengejar masalahnya. Begitu ya? Itulah perumpamaan Allah memberikan masalah. Satu hal yang sering ada
Di dalam keluarga, masalah tersebut adalah ketika seseorang menghadapi istrinya yang cerewet, istrinya yang ngamukan, istrinya yang sensitif. Lantas bagaimana solusinya? Kiai-kiai sepuh sudah sering memperingatkan kepada kita, suatu masalah itu biasa. Yang penting tatkala satu pasang, salah satunya itu ada yang kenceng, maka yang satu harus kendor. Ya, ketika satu kendor, yang satu harus kenceng. Jangan sama-sama kenceng. Kalau sama-sama kenceng, akhirnya tarik-tarikan, akhirnya putus sudah, cerai sudah. Naudzubillahi min dzalik. Cerai itu halal, tapi itu merupakan suatu hak kehalalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, calon-calon pengantin harus tahu ya akan hal ini. Bagaimana seorang suami menghadapi istri yang sedang galau, yang sedang PMS, yang sedang emosi, yang sedang ngomel. Ya, kenapa ngomel? Karena turunan Siti Hawa, wawawawawawa, ngomel terus ya. Tidak seperti cowok. Kalau cowok itu turunan Nabi Adam, ya lebih banyak diam daripada ngomel. Bagaimana cara menghadapinya? Kita belajar kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anda kenal siapa sahabat Umar bin Khattab? Beliau merupakan orang yang terkenal seram, orang atau sahabat yang terkenal tegas, ya, gampangannya kasarannya itu galak, gitu ya. Tapi galak untuk suatu kebenaran. Sampai-sampai setan itu pun takut sama sahabat Umar. Begini ya, pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang ingin sowan atau menghadap sang khalifah atau sahabat Umar bin Khattab. Ingin mengadukan perihal istrinya yang sedang cerewet, ya. Akhirnya bergegaslah laki-laki tersebut untuk sowan atau menghadap sang khalifah, menghadap sahabat Umar bin Khattab. Begitu mau mengetuk pintu rumah sahabat Umar bin Khattab, belum jadi mengetuk itu sudah terdengar kalau sahabat Umar bin Khattab itu sedang dicerewetin, sedang diomelin oleh istrinya. Namun apa yang terjadi? Sahabat Umar itu cukup diam saja, ya. Begitu melihat fenomena yang terjadi di keluarga sahabat Umar, akhirnya laki-laki tersebut pun mikir, wah, sahabat Umar saja yang tegas, sahabat Umar saja yang ditakuti banyak orang, bahkan para setan-setan, itu aja ketika diomelin istrinya itu diam. Wah, kalau begitu aku mending gak jadi sowan, gak jadi menghadap, aku pulang saja. Akhirnya laki-laki tersebut pulang. Belum jauh dari rumah sahabat Umar pun tahu kalau sebenarnya ada orang. Akhirnya dipanggil orang tersebut. Hei kisanak, kemari. Sampean kesini mau ngapain? Oh gini, sang khalifah, saya sebenarnya kepengen mengadukan perihal kecerewetan istri saya kepada panjenengan untuk mencari solusi. Tapi begitu saya hendak mencari solusi, panjenengan sendiri itu sedang diomelin oleh istri, tapi panjenengan itu diam saja. Maka dari itu saya ikut jenengan, saya tak diam saja dengan istri saya ketika istri saya sedang ngomel. Akhirnya sahabat Umar pun menjelaskan, hei kisanak, kamu itu sabar saja, santai saja. Istri ngomel itu sebenarnya tidak lama kok. Nggak lama nanti sembuh-sembuh sendiri. Ya, sembuh-sembuh sendiri. Gampangannya cara kita itu, iya siang-siang itu ngomel, tapi besok pagi hamil ya. Artinya apa? Antara ngomel dengan hamil terjadi jarak di mana kedua orang tersebut saling mesraan, begitu ya. Itu artinya apa? Ngomelnya istri itu nggak lama ya. Nggak mungkin akan hamil kecuali ginian dulu ya. Kikuk gitulah intinya, Anda tahu semuanya. Nah gini, kembali kepada sahabat Umar. Begini kisanak,
seorang istri ngomel itu sebenarnya tidak lama kok, ya. Ditunggu saja, nanti juga berhenti sendiri. Bahasa itu kesel-kesel dewek. Gitu ya, kesel-kesel dewek wis jorna baik. Karena gini kisana, kenapa saya itu diam? Karena beban seorang istri itu begitu berat, ya. Istri itu sudah memenuhi tugas dirinya sebagai istri, masih disuruh mengerjakan tugas sebagai tambahan. Apa saja tambahan? Baju saya kotor, dicuci oleh istri. Baju saya sobek, disulam oleh istri. Ya, mencuci perabot rumahan, istri. Memasak, ya. Memasak nasi, memasak makanan pokok atau lain sebagainya, itu juga istri. Sedangkan itu semuanya sebenarnya adalah kewajiban seorang suami. Maka dari itu maklumin saja istri kok ngomel-ngomel begitu, karena mungkin capek, mungkin karena diberi beban yang melebihi daripada tugas pokoknya atau kewajibannya, ya. Maka dari itu kita maklumi saja, diamkan saja, jangan justru kita balik ngomel. Itu namanya kurang tahu diri. Begitu kurang lebih intinya pesan sahabat Umar. Akhirnya pun laki-laki tersebut pulang dan menerima nasihat sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabatku semuanya, mari kita belajar dari kisah sahabat Umar tersebut. Mari kita maklumin, ya. Seorang istri itu memang sebenarnya tidak kewajiban untuk masak, untuk mencuci, untuk lain-lain dan sebagainya, ya. Itu sebenarnya tugas istri. Cek kitab fikih, ya. Cek kitab fikih, ya. Itu masalah masak, masalah mencuci, masalah apa saja pekerjaan rumah. Itu banyak yang bukan kewajiban istri tapi malah dibebankan kepada istri, dan itu memang sudah umum. Maka dari itu sebagai para suami, Anda itu atau calon suami harus mengerti, ya. Ketika istri ngomel, maka harus memaklumi dan mendiamkan. Karena nggak ada solusinya ketika sedang ngomel, Anda balas ngomel. Buktikan sendiri. Baru ketika sudah diam, Anda itu bicara. Anda itu meminta maaf, sekalipun yang ngomel istrinya, tapi Anda harus meminta maaf, kemudian klarifikasi apa yang dituduhkan oleh istri, apa yang dipermasalahkan oleh istri, atau cara bahasa kita niku takoni bae istrinya, wis kesel, ya wis ngomel wis kesel, gantian oleh ngomong ya, gitu aja. Ada seorang ulama, ya. Ini ada kisah lagi. Seorang ulama datang menemui sahabatnya, ya. Nah, karena lama itu nggak bertemu dengan sahabatnya, ulama tersebut kepengen silaturahim. Sampai rumahnya, di rumah hanya ada seorang istrinya saja, ya. Di rumah tinggal istrinya saja. Ditanya, ini suaminya kemana, Bu? Ibunya menjawab, halah, bojo apa sih? Suami saya itu di hutan terus. Tiap hari cari kayu mulu. Tiap hari cari kayu mulu di hutan terus. Biarin dimakan harimau, biarin. Nah, gitu. Malah ngomel istilahnya itu istrinya di rumah. Ngomel, nggak terima dengan apa yang dikerjakan oleh suaminya. Ngomel. Apa yang terjadi? Nggak lama berselang waktu, suaminya pulang membawa kayu, namun kayunya dibawa oleh seekor macan, ya. Jadi laki-laki tersebut, sahabatnya yang menjadi suami daripada istri itu cuma menaikkan kayunya dan menurunkan, tapi yang membawa adalah harimau. Itulah keramatnya. Jadi istri yang cerewet itu juga keramat, ya. Seolah-olah suaminya itu wali, sehingga kayunya itu dibawakan oleh seekor harimau yang dikatakan oleh istrinya. Biarin dimakan harimau, ternyata harimaunya itu malah membawakan kayunya. Itu kan. Nah, akhirnya apa?
Ulama tersebut pulang. Selang beberapa tahun kemudian, ulama tersebut kepengen berkunjung lagi. Ya. Kepengen berkunjung lagi, ternyata di rumah juga tinggal ada istrinya. Suaminya kemana? Suaminya itu sedang di hutan. Mohon doanya semoga selamat, semoga diberikan kesehatan suami saya. Begitu. Istrinya ramah, sopan gitu. Akhirnya apa? Tidak berselang lama, suaminya pulang dengan membawa beban berat sekali dengan mengangkat kayu tersebut. Ya. Loh. Seorang ulama tadi bertanya, loh kenapa sekarang kok bawa kayunya sendiri, nggak dibawain oleh harimau lagi? Akhirnya apa? Akhirnya laki-laki tersebut, sahabatnya, menceritakan, istri saya dulu yang cerewet itu sudah meninggal, ya, sehingga sekarang saya menikah lagi dengan istri yang sangat baik, sangat sopan. Karena kesopanannya, ya, itu berbeda dengan saat mempunyai istri cerewet. Saat mempunyai istri cerewet, saya bawa kayu aja dibawakan oleh harimau. Sekarang punya istri yang solihah, yang sopan, yang hormat kepada suami, saya harus bawa kayu sendiri. Nah, itulah sahabat-sahabatku semuanya. Jangan pandang istri cerewet itu selalu negatif, ya. Istri cerewet itu juga bisa menunjukkan bahwasanya suaminya itu keramat, ya. Maka dari itu tidak heran ketika ada kiai ceramah misalkan mereka mengatakan, ya, biasane wong sing sugih iku nek duwe istri cerewet. Nek duwe istri cerewet iku malah sugih. Ya iya, sebab ketika pulang kerja ditanya, mana gajiannya, mana uangnya, mana, akhirnya kepaksa ya. Akhirnya mau tidak mau pulang dengan membawa uang. Ya, intinya ketika terjadi masalah, kembali kepada masalah, kita itu jangan ditambah masalah, tapi temukan solusinya. Paling tidak tadi dengan cara mendiamkan supaya kemarahan istri, cerewetan istri itu selesai dan berhenti terlebih dahulu. Maka itu akan lebih meredamkan suasana daripada Anda balas dengan argumen Anda. Ya, karena sebenar-benar Anda ketika istrinya sedang ngomel, sedang cerewet, walaupun Anda yang benar, maka tidak akan terjadi persatuan antara sepasang suami istri. Harus tahu waktu kapan untuk menyampaikan. Ya, itulah tips atau nasihat mengenai rumah tangga. Semoga saya, sahabat-sahabatku semuanya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, damai sejahtera, kelak menjadi pasangan juga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.